Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wal hamal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanittura ghaira baghi wala atim wala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ibu-ibu dan bapak-bapak masyaallah muslimin, jamaah yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah. Di siang hari ini kita diperkenankan untuk bisa hadir di majelis ini dalam keadaan yang sangat baik. Alhamdulillah kita diperkenankan memasuki bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Maka mudah-mudahan Allah memperkenankan kita bisa menikmati Ramadan tahun ini dan bisa mengakhiri Ramadan tahun ini dengan gembira dalam kondisi sehat walafiat fisik kita, sehat walafiat iman kita, dan sehat walafiat rezeki kita, sehingga kemudian kita bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan ini. Dan semoga di penghujung akhir Ramadan nanti kita diperkenankan memasuki makam hamba Allah yang diperkenankan terampuni semua dosanya, diterima semua amalnya, dan diizinkan bisa merasakan surga di dunia wal akhirah. Bapak Ibu, ketika Ramadan begini panjenengan susah atau senang? Kenapa senang? Lo kan harus ungu lebih awal, harus masak lebih awal, dan seterusnya. Kenapa senang? Bapak Ibu, nun sewu, Rasulullah nate bersabda, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan sepenuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lampau. Panjenengan diampuni dosanya senang atau susah? Panjenengan yang merasa tidak punya dosa adakah? Angkat tangan. Atau panjenengan yang punya dosa ada? Yang punya dosa adakah? Alhamdulillah banyak yang tidak mengangkat tangan. Bapak Ibu, Rasulullah tidak pernah berdusta. Maka jika beliau mengatakan dosa itu terampuni, maka itu pasti benar, pasti benar. Namun apakah semua orang yang tidak makan, tidak minum di siang hari akan terampuni dosanya? Betul. Rasulullah juga bersabda, barang siapa berpuasa tetapi tidak meninggalkan kata-kata yang dusta dan tetap beramal dengannya, maka Allah Azza wa Jalla merasa tidak butuh dia meninggalkan lapar dan dahaganya. Nah, berkata-kata yang dusta saja tidak boleh, apalagi makan makanan yang haram. Bapak Ibu, nyuwun pangapunten, kalau di siang hari di bulan Ramadan ndobos ngapusi, itu puasanya batal apa tidak? Ulangi. Sempat tidak fokus. Kalau puasa Ramadan siang hari ngapusi, ndobos, berdusta, itu puasanya batal apa tidak? Tidak. Jangan khawatir, tidak batal. Tetapi pahalanya berkurang sampai habis. Terus ya Ustaz ya. Terus kalau siang hari di bulan Ramadan nyolong, mencuri, itu puasanya batal apa tidak? Tidak batal. Jangan khawatir, tidak batal. Tetapi pahalanya berkurang sampai habis, bahkan berdosa. Hati-hati Bapak Ibu, barangkali kita dulu pernah mencuri,
nggak apa-apa itu dulu. Tapi mulai besok, mulai hari ini jangan lagi. Ini misal, mohon maaf misalnya. Panjenengan kepengen karena ramalan cuaca hari ini cerah, jadi kira-kira nanti siang itu panas. Sepertinya kalau menyiapkan santapan buka puasa dengan sayur asem itu kelihatannya kok enak ya, seger. Nah, terus belanja di sini dapat semuanya kecuali blimbing wuluh. Padahal blimbing wuluh itu kan bahan utama itu untuk pengecut. Bahan yang dipakai untuk membuat seger, nah gitu. Nah, kemudian dipun iki padosan Keranggan nggih mboten wonten. Pendemangan nggih mboten wonten. Pasar Gede nggih mboten wonten. Nah, pas pulang itu kok ternyata ngene Bu Bambang niku ada pohon blimbing wuluh, itu enggak kepikiran. Tak sowan lah nyuwun Bu Bambang. Sampai di rumahnya Bu Bambang lho kok kancingan. Jendela juga tutupan, lampu teras nyala, jangan-jangan tindakan. Terus teriak, Bu Bambang nyun blimbing wuluh nggih, mendhet piyambak kalih kilo. Dan pangapunten Bapak Ibu, kalau itu dulu nggak apa-apa, tapi mulai hari ini jangan lagi, itu nggak boleh, itu mencuri. Itu mencuri. Maka jangan berbuka puasa dengan sesuatu yang tidak halal. Termasuk yang pangapunten, panjenengan nanti mendut buah ten kios buah atau di supermarket. Pernah, tentu pernah, sering mungkin juga. Nah, kalau ngicipi buah itu halal apa tidak? Boleh apa tidak? Yang berpendapat ngicipi buah di supermarket itu halal, angkat tangan. Yang berpendapat tidak halal, angkat tangan. Yang bingung, angkat tangan. Nah, Bapak Ibu, terus saya kalau ngicipi buah, kan biasanya buah-buah yang kecil ya, kelengkeng, duku, rambutan, apa malah jeruk. Jarang ngicipin niku duren niku jarang. Kates, melon, semangka jarang. Panjenengan kalau ngicipi buah kelengkeng, yang dipetik kelengkeng yang paling kecil atau yang paling besar? Ngaku. Bapak Ibu, mohon maaf, hanya bagi panjenengan yang belum perso, yang belum paham, hanya bagi panjenengan yang belum perso, para ulama sepakat bulat dan tidak berbeda pendapat bahwa ngicipi buah di supermarket atau di kios buah itu kalau minta izin dan diizinkan itu halal. Tetapi kalau tidak minta izin itu namanya mencuri. Yang pangapunten, tumpuan kelengkeng di kios buah atau di supermarket itu bukan barang suguhan. Itu barang dagangan dan penjualnya kulaknya pakai uang, nggak pakai daun, nggak pakai uang monopoli buatan. Maka kalau dulu pernah ngicipi tanpa minta izin, nggak apa-apa itu dulu. Tapi besok jangan lagi. Maksudnya Bapak Ibu, kalau ngicipi kelengkeng itu, kelengkeng yang kita petik, kita kupas, kita makan, yang masuk ke perut, itu nanti ikut ditimbang apa tidak? Tidak. Nah, tadi kelengkeng yang kita petik, yang kita kupas, yang kita makan, itu nanti ikut dibayar apa tidak? Yang udah masuk ke perut? Tidak. Tadi minta izin apa tidak? Nah, kalau minta izin nggak apa-apa. Tapi kalau tidak minta izin jangan. Pernah suatu ketika saya menemani istri belanja buah di kios buah di Jalan Kolombo, kan banyak itu ya, ada 3 atau 4 kios buah. Nah, ketika istri masuk ke dalam, saya duduk di tepi jalan di atas motor. Saya melihat di depan saya itu banyak tumpuan buah-buahan seger-seger. Persis di depan saya itu ada tumpuan buah kelengkeng. Ini temanya kelengkeng. Nampaknya masih baru dan seger. Nah, kebetulan penjualnya keluar. Saya nanya, Mbak, kok kelengkeng api-api ya, Mbak? Nggih, Pak, ini kelengkeng super, kelengkeng Bangkok. Nembe dugi wong dalu. Oh, api-api. Sekilone pinten? Nggih, tasnya wis, Pak, tas sekian. Nggih. Mbak, nun sewu nek kula ngicipi pareng, Mbak. Monggo, Pak. 3 nggih, Mbak. Loh, kan saya nembung, Pak. Loh, nembung itu kan resikonya ditolak. Ternyata monggo, Pak. Nah, karena diizinkan, saya cari dengan teliti dan hati-hati, cari 3 yang paling besar. Halal, Bu, kan minta izin dan diizinkan. Kemudian saya duduk di atas jok motor, saya nikmati, enak sekali. Kenapa enak? Masih seger, masih baru, ukurannya besar dan
gratis. Nah, kemudian ketika ranking yang ketiga sudah selesai saya makan, kebetulan mbaknya keluar lagi. Saya bilang gini, Mbak, pantesan jenengan iku sugih, pinter milih buah, barangnya bagus-bagus. Tur jenengan iku nggih baik hati, gemar menabung dan tidak sombong. Nek kula ngicipi malih pareng, Mbak. Monggo Pak, kalih nggih Mbak, monggo Pak. Bapak Ibu ngicipi buah kelengkeng itu, minta izin dan diizinkan. 5 butir itu halal, tapi 1 saja kalau tidak minta izin itu namanya mencuri. Nah, sekali lagi kalau dulu pernah begitu tidak apa-apa, itu dulu, besok jangan lagi. Nah, itu saja yang lengkeng dan buah-buahan yang dia itu halal tetapi jadi haram li ghairihi. Apalagi makanan-makanan yang haram karena disebutkan haram di Quran maupun di hadis yang kita kenal dengan istilah haram li dzatihi, zatnya haram karena zatnya disebutkan haram. Kalau zatnya itu halal tetapi cara memperolehnya tidak halal, itu namanya haram li ghairihi, haram karena alasan yang lainnya gitu. Bisa karena mencuri atau membeli tapi menggunakan uang hasil mencuri, atau uang hasil riba, uang hasil judi, uang hasil menipu dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lamal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanit turra ghairu baghi wa la tifala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya hanyalah diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi dan daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di ayat ini secara tegas Allah melarang kita memakan bangkai, darah, daging babi. Nah, maka monggo Bapak Ibu kita hati-hati, jangan sampai kemudian kita menyiapkan santap sahur atau santapan buka puasa untuk keluarga kita, atau kita membeli makanan yang tidak halal. Dalam gelar perkara Rabu siang, polisi menunjukkan sejumlah barang bukti, diantaranya 12 kg daging babi hutan atau celeng, 120 kg daging sapi impor, beberapa... Ini saya videonya di stop, karena kalau dilanjutkan nanti jam 3 siang baru selesai. Lanjut duhurnya kapan? Oke, monggo Bapak Ibu kita berhati-hati dengan makanan yang kita siapkan untuk keluarga atau yang kita bawa pulang ke rumah. Kita harus selektif dalam memilih makanan untuk takjil. Lebih aman kita memilih yang bersertifikat halal. Sekarang kan banyak ya, yang Bapak Ibu yang suka mundut frozen food. Nah, monggo dipun pilih yang resmi bersertifikat halal. Logo halal sekarang ada 2, yang hijau dan yang ungu. Yang hijau ini logo halal dari MUI, masih berlaku sampai 1 Februari 2026. Jadi kalau ada orang mengatakan MUI sekarang sudah tidak laku, itu hoax, itu fitnah ya. Info resmi dari Kementerian Agama bahwa logo halal resmi MUI yang sudah tercetak ada di kemasan itu diperkenankan dipakai hingga 1 Februari 2026. Nah, tetapi kemudian semua produk makanan, minuman, obat, kosmetika yang sudah mendapatkan sertifikat halal per 1 Maret maka menggunakan logo yang baru, yang ungu ini. Bapak Ibu, yang pertama mohon hati-hati terutama dengan penggilingan daging. Boleh apa tidak kalau saya matur Bapak Ibu bahwa saya beberapa kali dapat info dari beberapa orang yang berbeda bahwa penggilingan daging sapi di pasar Beringharjo itu ada yang campur babi. Info ini saya peroleh bukan dari 1-2 orang tapi dari beberapa orang. Ketika kami dari MES Masyarakat Ekonomi Syariah dulu punya keinginan ingin menjadikan pasar Beringharjo sebagai pasar halal. Ini kan cantik sekali, Jogja punya pasar halal kan bagus. Nah, kemudian difasilitasi oleh pimpinan Bank Indonesia wilayah Yogyakarta, kita dipertemukan dengan banyak stakeholders dan anggota dewan termasuk pengurus pasar Beringharjo. Nah, kemudian saya sampaikan beberapa problem, salah satunya adalah masih ada penggilingan daging sapi di pasar Beringharjo yang campur babi. Nah, ketika giliran pengurus pasar yang diberi kesempatan untuk berbicara, mereka mengatakan bahwa
Iya, memang betul. Masih ada penggilingan yang campur di Pasar Beringharjo. Nah, maka Bapak Ibu hati-hati dengan aneka masakan seperti bakso, batagor, sambal goreng, rolade, spaghetti, sosis, lumpia Solo, galantin, burger, tahu bakso. Ini semuanya digiling. Semuanya digiling. Nah, Bapak Ibu, yen pangapunten panjenengan persani alat penggilingan daging ini ada rongga-rongga di dalamnya. Itu kira-kira kalau habis menggiling daging babi, kira-kira petugasnya mau apa tidak? Mencuci alat penggilingannya 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah, kira-kira mau apa tidak? Pramila keaturan atos-atos. Itu Pasar Beringharjo. Ada yang campur babi. Beda dengan Pasar Patok. Besok Pasar Patok. Di mana Pasar Patok? Nggih, Pasar Patok itu di Patok, bukan di Karangwaru. Ini yang dimaksud adalah Patok Jalan Bayangkara. Bapak Ibu, kalau penggilingan daging sapi di Pasar Patok tidak ada yang tidak campur. Berarti semuanya campur babi. Maka jika ada pedagang bakso, non sewu, menggilingan daging baksonya di Pasar Patok, maka pasti campur babi. Atos-atos. Yang kedua, atos-atos dengan daging bangkai. Panjenengan yang pernah dahar daging ayam bangkai adakah? Angkat tangan. Gak ada. Jangan-jangan ada tapi tidak tahu ya. Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto. Ini bukan di Jogja, Mojokerto. AS, seorang produsen ayam tiren. Tersangka ditangkap petugas di rumah kontrakannya di Desa Balongmojo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, yang dijadikan tempat pengolahan dan penyimpanan ayam tiren untuk diperjualbelikan. Tersangka mengaku baru 1 bulan menjalankan usahanya. Dalam sehari dirinya bisa menjual sebanyak 2 kuintal ayam tiren ke pelanggan. Ayam tiren didapat tersangka dari sejumlah peternak ayam seharga Rp2.000 dan dijual Rp15.000 per kilonya. Oleh tersangka, ayam tiren dipotong-potong lalu dipacking dan dimasukkan ke lemari pendingin agar tidak busuk. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 204 KUHP junto pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan. Bapak Ibu, kira-kira penting apa tidak kita belajar membedakan daging ayam tiren atau ayam bangkai dengan daging ayam sehat? Penting ya? Baik, mari kita belajar. Bapak Ibu, ini antara yang kiri dan yang kanan ya, itu sama atau beda? Beda, pasti beda ya. Baik, antara yang kiri dan yang kanan ya, antara yang kiri dan yang kanan, yang sudah mati yang mana? Yang kiri. Bapak Ibu, ini yang utara, ini ayam sehat. Dari ayam masih hidup, kemudian disembelih secara syar'i, darah keluar maksimal, penampilannya seperti ini. Yang di selatan, yang kiri, itu ayam tiren. Matinya bukan karena disembelih, tapi dipatahkan tulang lehernya. Seperti penampilannya. Baik, mari kita belajar. Monggo dicatat Bapak Ibu. Yang pertama, dipun pirsani kulitnya, warna kulit. Warna kulit ayam sehat itu kuning bersih, cerah. Jadi ketika masih hidup disembelih secara syar'i dan keluar maksimal, maka penampilan kulitnya itu kuning bersih. Kalau ayam tiren, warna kulitnya apa ini warnanya ya? Putih kelabu kebiru-biruan, ada beberapa coklat ya. Nggak jelas. Kalau orang Jawa mengatakan biru erem. Biru erem itu biru-biruan. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon diperhatikan kulit ayam sehat. Kulit ayam sehat ini halus. Kenapa halus? Karena ketika dia masih hidup, kemudian disembelih secara syar'i, darah keluar maksimal, kemudian direndam air panas, dicabuti bulu-bulunya, pori-pori bekas cabutan bulunya segera menutup rapat. Tapi kalau ayam tiren, matinya kemarin, entah pekan lalu berapa hari yang lalu? 2 hari yang lalu. Nah, karena matinya sudah lama, ketika direndam air panas, dicabuti bulu-bulunya, pori-pori bekas cabutan bulunya tidak menutup lagi. Kenapa? Karena sel dan jaringan kulitnya sudah mati lama, maka tidak menutup lagi. Yang ketiga, sendi niku bukan antar tulang. Sendi ayam sehat itu kalau ditekuk-tekuk dia lentur. Kalau ayam tiren kaku, tidak elastis.
mekengkeng. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika dikelupas kulitnya, nampak bahwa daging ayam sehat itu warnanya merah muda, bersih, merah muda dan bersih. Nah, kalau daging ayam tiren itu warna dagingnya merah tua, kecoklatan. Warna daging ayam tiren merah tua, kecoklatan. Bahkan kadang-kadang kalau kita beruntung, kita bisa menemukan ada hitam-hitam ya, di bagian di bawah sayap atau di bawah lipatan paha itu ada hitam-hitam, darah terjebak di situ tidak bisa keluar. Yang kelima, harganya beda. Bapak Ibu, ayam broiler, ayam potong sekilo pinten sak menika? Ampun ngendika sedosoan lho nggih. 1 kilonya sedosoan lah nggih. Harganya sekarang berapa? 38. 40. Pun mindak tah? Lah DMP niku nembe 36, 37. Sekarang udah 40. Nek ayam tiran pinten, Bu? Oh, kula kita nggih pirsa panjenengan. Kira-kira lebih mahal atau lebih murah? Lah berapa? Berapa, Ustaz? Lebih murah ya. Bapak Ibu, ternyata harga daging ayam tiren itu sangat tergantung jam. Kalau masih pagi, ya masih pagi, jam 5 harganya masih normal, masih 35, 34 gitu. Jam 7 turun, jadi 27, 28. Jam 9 pada mana? 21, 20 ribu per kilo. Ba'da duhur 15 ribu per kilo. Menjelang maghrib, siapa yang mau bawa dagingnya malah dibayari. Tolong yolek gua kecisan deh, karena aromanya tidak sedap. Maka beda berikutnya adalah aromanya beda. Nomor 6, aromanya beda. Ayam sehat itu aromanya harum, seharum kasturi, seindah pelangi. Lagunya Sawijana. Nah, kalau ayam tiren itu baunya bau busuk. Bapak Ibu, kenapa daging ayam tiren kok bau busuk? Karena laras, darahnya tidak keluar. Nah, darah yang tidak keluar itu menjadi timbunan makanan yang berlimpah bagi bakteri pembusuk. Kenapa namanya bakteri pembusuk? Karena bakteri ini mengeluarkan senyawa yang aromanya busuk. Mirip-mirip dengan bangkai tikus. Bapak Ibu pernah mirsani ada bangkai tikus di rumah, di dapur? Pernah? Bau apa tidak? Kenapa bau? Karena darahnya tidak keluar. Bapak Ibu, bagaimana cara oknum pedagang ayam tiren menghilangkan bau busuk ayam itu? Pakai apa? Formalin. Nah, monggo dibiasakan kalau mundut daging ayam dipegang, dicium, aromanya seperti apa. Kalau ada aroma formalin, berarti dia direndam formalin. Masalahnya formalin itu baunya seperti apa? Itu mestinya direndam formalin. Loh, formalin baunya seperti apa? Mbuh, ora ngerti. Perso Baiklin. Nah, mirip-mirip Baiklin. Cuma kalau pakai formalin akan ketahuan dari aromanya dan belinya mahal. Maka ada cara lain yang lebih sering dilakukan, tidak menggunakan formalin, tapi menggunakan toyo lari, air cucian beras. Direndam sebentar, dicelup, kemudian diangkat, bau busuknya hilang. Tapi kalau sampai siang nggak laku, bau busuk muncul lagi karena sumber baunya masih di dalam. Nah, kalau bau lagi, direndam lagi, dicelup sebentar, baru diangkat, bau busuknya hilang. Kalau sampai sore tidak laku, bau busuk muncul lagi, direndam lagi, dicelup, baru diangkat. Maka Bapak Ibu, kalau panjenengan di pasar ditawari daging celup, itu adalah daging ayam tiren yang dicelup-celup air cucian beras. Kemudian ini yang paling penting, ini yang paling penting, yang tadi nggak penting, ini yang paling penting. Bapak Ibu, mulai sekarang menaik panjenengan, menaik mundut daging ayam, tolong lihat lehernya. Tolong lihat lehernya. Bukan leher pedagangnya pakai rantai emas, bukan. Leher ayamnya. Ada apa tidak bekas sembelihan di leher? Nah, kalau tidak ada bekas sembelihan di leher, berarti ayam itu matinya bukan karena disembelih. Simple, sederhana. Tetapi Bapak Ibu, ada apa tidak? Ada apa tidak? Ayam tiren, ayam bangkai disembelih setelah mati untuk mengelabui pembeli. Itu ada apa tidak? Ada. Nah, sekarang kita harus belajar bagaimana
bekas sembelihan di leher ayam antara ayam yang disembelih sebelum mati dan yang disembelih setelah mati, bedanya apa? Nggih, matur sembah nuwun Ibu yang pakai jilbab biru dan merah dibalik. Nggih, Bapak Ibu, izinkan saya menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Kalau ayam masih hidup, jaringan di leher ini sudah mati atau masih hidup? Ulangi, ini panjenengan dereng fokus. Kalau ayam masih hidup, jaringan di leher ini sudah mati atau masih hidup? Masih hidup. Maka ketika disembelih, dia akan kontraksi, ketarik jadi lebar, betul? Sebaliknya, kalau ayam sudah mati, jaringan di leher ini ya, masih hidup atau sudah mati? Sudah mati. Maka ketika disembelih itu rapi sekali, seperti kertas yang digunting, krep, rapi sekali, gak ada perlawanan. Gampang ya ternyata ya. Untung rawuh dengan rawuh ramutan pirsa. Maka monggo ngatos-atos. Nah, kemarin Bapak Ibu kita sempat dihebohkan dengan ada sepasang suami istri ditangkap polisi di Ponggok 2 Trimulyo Jetis Bantul. Itu ada sepasang suami istri pedagang bakso ya. Nah, ini pemirsa, pasangan suami istri warga Trimulyo Jetis Bantul Jakarta ditangkap polisi karena memproduksi bakso dengan menggunakan ayam bangkai atau ayam tiren. Kedua tersangka ternyata telah membuat bakso tiren sejak tahun 2015 lalu. 2015, 7 tahun. Pasangan suami istri berinisial MHR 51 tahun dan AHR 50 tahun digiring oleh aparat Polres Bantul Yogyakarta. Keduanya ditangkap karena terbukti membuat bakso dengan menggunakan bangkai ayam atau ayam tiren. Terungkapnya kasus ini berkat laporan dari warga yang melihat tersangka membeli daging ayam yang sudah membilik. Setelah ditelusuri, ternyata ayam tiren itu digunakan untuk bahan membuat bakso. Warga pun melapor ke Polres Pleret yang kemudian menggerebek rumah tersangka di kawasan Trimulyo. Di lokasi, petugas serta Dinas Kesehatan Bantul menemukan sejumlah barang bukti berupa bakso yang sudah siap dijual, daging ayam tiren yang digunakan untuk bahan pembuatan bakso, serta sejumlah peralatan yang digunakan untuk proses produksi bakso. Pelaku sudah memakai mesin. Kepada petugas, Asutri ini mengaku telah berjualan bakso sejak tahun 2010. Namun sejak tahun 2015, dengan dalih harga ayam yang kian mahal, keduanya nekat memakai ayam tiren untuk bisa meraup untung yang banyak. Dalam sehari, Pak Sutri ini membuat bakso dari bahan ayam tiren seberat 35 kg dan setiap hari mendapatkan keuntungan sekitar Rp500.000. Rp500.000 keuntungannya setiap hari. Dengan menggunakan bahan ayam yang biasa. Panjenengan mundut bakso ini mboten? Itu saya coba baca di beberapa media yang lain, ternyata dijual sejak 2015 di 3 pasar utama, 1 pasar Keranggan, beres Bu, 2 pasar Giwangan, 3 pasar Dembangan. Monggo ngatos-atos. Memang sih lebih aman Bapak Ibu mundur di tempat yang punya sertifikat halal. Kemudian yang ketiga, mohon hati-hati pula kalau mundut ayam, cermati lehernya, karena dalam rukun penyembelihan harus memutus 3 saluran di leher bagian depan. Ada saluran makanan atau mari, kemudian saluran nafas atau hulkum, dan pada jain, 2 pembuluh darah. Nah, 2 pembuluh darah itu ada di kanan dan di kiri. Nah, kalau kecil seperti ini mustahil memutus 2 pembuluh darahnya, mustahil. Maka kalau kita mundut daging ayam, cari yang sembelihnya lebar gitu. Kemudian yang keempat, hati-hati Bapak Ibu, masih banyak orang yang menjual masakan tapi kemudian tercemar dengan najis. Contohnya dari kuas. Nah, ini data yang kami peroleh, data tahun 2001 itu 2001. Sekarang saya tidak tahu berapa lagi yang masih diimpor. Kita pernah impor bulu babi dari perusahaan Anping di Cina sebanyak 283.000 kilo atau 283 ton. Itu seberapa ya Bapak Ibu? Kalau bulu babi 1 kilo dengan besi 1 kilo, lebih berat yang mana? Enggak besi? Enggak besi. Sama-sama 1 kilo berarti beratnya sama.
Ibu-ibu di sini pintar-pintar ya. Cuma kalau bulu babi 1 kilo itu seberapa? Kalau sekarung itu kira-kira ya 3 kilo lah kira-kira. Itu 283.000 kilo. Nah itu diimpor untuk membuat kuas cat tembok, untuk ngecat tembok. Tapi kemudian banyak pengusaha makanan yang tidak paham, dipakailah kemudian untuk mengoleskan mentega, margarin, minyak goreng, telur dan yang lain-lain di permukaan masakan seperti iga bakar, udang bakar madu, ikan bakar, pecel lele bakar, terus daging barbeque, termasuk ikan asap, jagung bakar, sosis bakar, termasuk beberapa roti seperti roti terang bulan, roti bolen, kastengel. Itu kan sebelum ditaburi keju edam, itu kan diolesi sesuatu. Terus roti lebaran, nastar. Biasanya itu jadi roti standar di meja ruang tamu ketika lebaran. Itu kan ada meling-melingnya atau itu. Nah, cara mengolesi meling-meling glazing agent biasanya dari gelatin. Gelatin apa? Hati-hati. Nah, itu molesnya pakai apa? Kalau pakai kuas plastik gak ada masalah. Tapi kalau dari kuas bulu babi jadi kena najis. Termasuk roti pukis, terang bulan, kalau semua bahannya halal, kemudian kena sapuan kuas bulu babi yang najis, dia kena najis. Itu masih boleh dimakan apa tidak? Bapak Ibu, maaf, saya pernah bertanya ke Bapak Dr. Haji Fuad Zain MA. Beliau dulu Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi DIY. Saya pernah nanya ke beliau, Ustaz, kan kita sering audit, kita itu maksudnya kami dan beliau itu kan sama-sama auditor LPPOM MUI. Kan kita sering audit dan kita menemukan kuas bulu babi dipakai untuk mengoleskan minyak, mentega, margarin, telur di permukaan aneka macam masakan termasuk roti. Nah, kalau roti semua bahannya halal, kena sapuan kuas bulu babi yang najis, itu bagaimana? Nah, beliau mengatakan begini, Pak Nanung, anggota Komisi Fatwa MUI DIY bulat, sepakat dan tidak berbeda pendapat bahwa roti yang semua bahannya halal terus kena sapuan kuas bulu babi yang najis itu memang kena najis. Tetapi meskipun kena najis masih boleh dimakan. Kata beliau, masih boleh dimakan. Syaratnya, kata beliau, sebelum dimakan roti itu harus dicuci sebagaimana mencuci najis, yaitu 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah. Keloming domblong, anggi remuk tuh niku. Termasuk kalau panjenengan tidak ke Manado, itu juga banyak masan-masan ikan. Nah, Bapak Ibu, kalau panjenengan pengusaha makanan, silakan gunakan kuas yang aman. Di Jogja sudah ada beberapa toko yang menjual kuas dari plastik polyester. Saya lihat maaf ini tidak ada maksud apa-apa, hanya untuk bukan iklan tapi supaya membantu panjenengan kalau akan nyari kuas yang aman, yang halal. Contohnya ada di toko Ace Hardware, ACE, Ace Hardware. Itu ada 3 merek, saya perhatikan sampai saya foto, ada mereknya Ace, ACE, 2 merek Kings Origin, 3 merek Tactics, TAC, TIX, Tactics. Ya, ada 3 macam. Di toko yang lain saya perhatikan ada yang jual merek Ken Master, itu banyak dari plastik polyester. Ada lagi saya pernah beli juga mereknya Celery, gagangnya coklat, bulunya kombinasi putih dengan kuning. Terus di toko cat Wawawa warna abadi itu ada kuas dari bulu binatang dan punya sertifikat halal. Kuas mereknya Tika, TIKA, Tika. Kemudian yang nomor 5, mohon berhati-hati dengan aneka macam masakan-masakan olahan daging babi. Nah, jelas memang kalau ada tulisan seperti daging babi panggang, babi guling, rusuk babi dan seterusnya. Tetapi kalau panjenengan tidak keluar kota, mohon ngatos-atos. Ada beberapa masakan tradisional seperti BPK di Medan, termasuk kalau panjenengan akan tidak ke Aceh lewat Singkil atau lewat Sebul Salam Aceh, itu kan turun di Kuala Namu, jalan darat belah kota, kemudian ke utara, ke lewat Sibulangit,
Kabanjahe, Sidikalang dan sekitarnya, termasuk lewat apa itu ya. Nah itu di kanan kiri banyak warung BPK. Itu singkatan dari babi panggang karo. Nah, ada lagi saksang, itu babi cincang. Ada lagi tinorangsak, itu di Minahasa. Juga ada babi guling. Ada lagi di Toraja itu ada masan Pak Piong Bai. Ada nyebutnya Pak Piong babi, tapi ada yang nulis Pak Piong Bai. Bai itu babi. Ya. Kemudian ada lagi Sekba, itu di Jakarta malahan ya. Hati-hati. Kemudian mohon hati-hati pula kalau mengundut masakan menggunakan sosis. Karena ada sosis yang tidak halal, sosis babi. Hati-hati. Yang paling aman memang mundut roti misalnya itu di tempat yang punya sertifikat halal. Meskipun pakai sosis, maka insya Allah sosisnya sosis yang halal. Kemudian ketika belanja di frozen food, Bapak Ibu monggo ngatos-atos ketika memilih frankfurter, sosis, kemudian bratwurst, pepperoni, meatballs atau bakso, pilih yang bersertifikat halal. Ya. Kami kalau belanja frozen food itu di frozen food Paris, karena sejalur ke rumah, dan hampir semua produk yang dijual itu bersertifikat halal. Makanya kami mantap kalau beli di sana. Bukan iklan ini, hanya memberitahu saja. Nah, tetapi hati-hati dengan istilah-istilah yang menggunakan istilah seperti pork. Bapak Ibu, pork, pig itu istilah babi. Monggo dicatat ini. Ada istilah porcine. Porcine itu sesuatu yang berasal dari babi. Ini berbagai tulisan ini, hati-hati. Ini panjenengan harus punya catatan ini. Kalau ada tulisan ini berarti dia dari babi. Porcine. Contohnya porcine insulin. Berarti insulin dari babi. Kalau dari sapi namanya bovine, BOVINE, bovine insulin. Kalau dari manusia human insulin. Alhamdulillah sekarang memang sudah ada di Swedia insulin yang dibuat dari gandum. Ini luar biasa ya. Gandum. Yang kedua, ini ada tulisan SWINE. Ini bukan kok lama sekali swine buangan. Tapi itu swine itu kumpulan spesies babi. Artinya ada babi hutan, celeng, juga babi ternak seperti landrace, tawwort dan yang lain-lain. Itu secara umum diistilahkan swine. Juga flu babi itu swine influenza, flu babi. Kalau pig, ada pig dan hog. Pig dan hog itu istilah babi yang mengacu pada lemak. Pig itu babi muda dengan bobot kurang dari 50 kilo. Asumsinya lemaknya belum banyak. Nah, kalau lemaknya sudah banyak, apalagi lebih dari 50 kilo, istilahnya ganti dengan hog. Orang-orang barat nyebut pig dan hog. Kenapa? Karena mereka menghindari membeli daging babi yang lemaknya tebal. Karena lemak babi itu mudah menyebabkan kanker. Banyak sekali orang-orang di Eropa, di Amerika kena kanker gara-gara makan daging babi yang lemaknya tebal. Salah satu yang akhirnya meninggal adalah calon pembimbing sekolah saya. Namanya beliau Dr. Tom Akamovic. Beliau meninggal karena kanker hati, cirrosis. Ya belakangan saya tahu setelah berangkat ke Eropa, teman dari Pakistan mengatakan, Tom tak kandani ngayal lo, jamangan babi ngayal, ya dalam bahasa Inggris begitu ya, tidak dalam bahasa Jawa. Nah akhirnya begitu. Satu, lemak babi menyebabkan kanker karena lemak babi itu mudah mengalami oxidative rancidity, mudah berubah jadi tengik karena teroksidasi. Dan kalau teroksidasi maka dia karsinogenik alias mudah menyebabkan kanker. Kemudian yang kedua, lemak babi itu kadar LDL-nya lebih banyak daripada HDL-nya. LDL itu apa? Low density lipoprotein. Itu kolesterol jahat. Kolesterol yang mudah mengendap pada pembuluh darah. LDL. Kalau HDL, high density lipoprotein, itu kolesterol yang baik. Nah, Bapak Ibu, LDL daging babi itu lebih banyak daripada HDL-nya. Maka kalau kemudian mengendap pada pembuluh darah yang di otak, orang bisa stroke. Kalau ke jantung, bisa mengalami penyakit jantung koroner atau angina pectoris, nyeri dada yang mencekam.
Kalau yang tersumbat adalah aliran pembuluh darah ke saluran reproduksi, maka penyakitnya namanya madazur, masa depan suram. Nah, kalau laki-laki impoten itu yang susah suaminya atau istrinya? Ya dua-duanya, gitu. Lah ngapain nikah nggak bisa apa-apa ya Pak? Itu resiko itu diterima oleh orang yang gemar makan daging babi. Kemudian boar atau bor atau boar itu babi liar, babi hutan, gitu. Termasuk celeng. Kemudian sow, sow itu babi induk yang menyusui anaknya, babi di fase laktasi. Kemudian pork, pork itu istilah umum masakan babi. Ada air minum tuh? Saya lali aku. Kebiasaan minum di pagi hari. Pork itu istilah daging babi pada makanan. Kalau ham itu daging babi tapi khusus bagian paha, itu ham. Kalau bacon itu bagian belly itu perut bagian depan. Kalau gammon itu paha bagian belakang. Terus Bapak Ibu, maaf, guru saya Profesor Suparno itu pernah beliau melihat ada roti di kemasannya itu ada tulisan dengan huruf Arab lam alif ro dal. Bacaannya apa? Halal? Bukan hak lam alif lam, tapi lam alif ro dal. Bukan halal, tapi lard, LARD. Lard itu apa? Lemak babi. Jadi meskipun ditulis dengan huruf Arab, yang namanya lemak babi itu tetap haram. Tidak kemudian jadi halal. Oke. Kemudian Bapak Ibu adakah yang gemar dahar rambak? Rambak atau kerupuk kulit? Ada yang suka? Suka ya? Saran saya kalau dahar rambak atau kerupuk kulit nanti setelah buka puasa. Gitu. Terus cermati Bu, karena sekarang ini banyak orang yang sudah mulai jualan terang-terangan rambak babi. Kalau dulu sembunyi-sembunyi, sekarang terang-terangan. Ini contoh penampilan rambak atau kerupuk babi. Ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana beda rambak dari kulit babi dan rambak dari kulit sapi atau kerbau? Pertama, warnanya beda. Kalau rambak babi itu warnanya lebih cerah, kuning cerah, coklat pun coklat muda, lebih cerah. Nah, kalau kulit sapi atau kerbau itu lebih gelap, lebih coklat. Bahkan krecek kerbau itu warnanya, kalau krecek sapi itu oranye, kalau krecek kerbau itu coklat, orange ke coklat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kerupuk atau rambak babi itu biasanya untuk gadon itu camilan ya, camilan. Kalau rambak sapi biasanya untuk campuran masakan berkuah. Kenapa? Karena pori-pori rambak babi itu lebar, pori-porinya lebar. Kalau rambak sapi itu sempit, kerbau juga sempit. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena porinya lebar, maka rambak babi itu mudah hancur ketika dipakai di masakan berkuah. Maka jarang dipakai di masakan berkuah. Untuk masakan seperti sup atau sayur itu biasanya orang-orang menggunakan rambak atau krecek dari sapi atau kerbau. Kemudian tentunya harganya juga kalau dari rambak babi lebih murah daripada rambak sapi. Kemudian yang kelima, aromanya beda. Kalau rambak babi itu aromanya agak enek ya, agak apek ya. Karena efek lemaknya juga begitu. Kemudian Bapak Ibu, hati-hati ketika masak atau mundut masakan di supermarket, di restoran, masakan ikan atau masakan bakmi, hati-hati. Panjenengan pernah mirsani ada koki masak ala flambe itu menuangkan sesuatu di wajan, terus apinya naik tinggi menjilat masakan gitu, lep gitu. Pernah lihat? Itu penampilan apa itu? Bapak Ibu, saya pernah bertanya ke Bapak Muhammad Suhirman, beliau ketua Asosiasi Halal Chef Nasional. Kami satu WA group dengan beliau. Saya nanya ke beliau,
Om, saya itu pernah lihat ada koki masak menuangkan sesuatu di wajan, kemudian apinya naik tinggi menjelat masakan gitu. Itu penampilan apa itu? Nah, beliau kemudian mengatakan begini, Mas Nanung, itu kalau apinya merah atau kuning, kalau apinya merah atau kuning, itu penampilan khas ketika minyak goreng yang dingin ketemu dengan wajan yang panas. Itu apinya merah atau kuning. Tetapi kalau ada unsur warna biru pada api, maka itu penampilan khas arak masak. Arak masak itu macam-macam, ada angciu, ada baiciu, ada kuolociu, ada mirin, sake, sari tape. Bapak Ibu, angciu itu dari kata ang dan ciu. Ang itu merah, ciu itu arak. Berarti angciu adalah arak merah. Maka labelnya merah seperti ini. Labelnya merah seperti ini. Ya. Maka kalau ada gendul botol masakan seperti itu di masakan, itu pakai arak berarti. Nah, kenapa ini penting kita sampaikan? Karena saya masih sering melihat ibu-ibu berjilbab membeli masakan di tempat yang juga pakai angciu. Nah, dulu pernah saya dapat undangan ngisi kajian dan lereng dusun itu Bu, dan daerah Dumai lereng dusun nyebrang oleh Sumatera Barat. Lagi kan Dumai niku rak niku ta nggih. Nah, turun di Pekanbaru terus jalan darat belum sampai Dumai kita mampir makan malam dulu ya. Iya, makasih. Mau dahar apa? Manut, silakan. Kok mengatakan dahar karena beliau orang Jawa. Nah, bagaimana kalau seafood? Wah, alhamdulillah. Saya itu suka seafood. Baik, sana ada yang enak. Nah, kemudian berhenti mobil di parkiran, kemudian turun dulu aja, nanti kami cari parkir dulu. Turun. Nah, kemudian biasa saya tingkak-tingkuk di tempat masak. Ada botol ini. Saya mengatakan, maaf, kita nggak bisa makan di sini. Loh, kenapa? Itu ada arak masak, ada angciu, juga saus tape xiaohing yang ini, itu arak masak. Ya. Terus gimana? Ya kita nggak bisa makan di sini karena itu arak masak, dan arak masak itu haram. Nah, maka monggo Bapak Ibu atos arak masak seperti ini, seperti angciu, baiciu, arak gentong, sake, mirin, itu dipakai satu untuk menghilangkan bau amis ikan. Ini mau difoto dulu ya, monggo. Atau gini Bapak Ibu, bagaimana kalau panjenengan kok jangan moto-moto begini, mending dapat copy filenya saja kan lebih enak tuh ya. Iya, nah kenapa kok repot-repot moto, malah ngebak-ngebai HP ini kebuak. Nanti tak kirim ke Burina saja ya. Burina sing ndi ini. Nanti tak kirim ke Burina saja, nanti monggo diperbanyak kayak ibu-ibu. Jadi nggak usah moto-moto, foto semuanya blur. Wah, susah. Oke. Fungsi arak masak itu satu, di masak-masak ikan dia menghilangkan bau amis ikan, tetapi yang kedua dia mempertahankan aroma ikannya. Itu di masak-masak ikan, termasuk di Chinese food dan masak-masak seafood. Yang ketiga, di masak daging dia mengempukkan daging, jadi memecah protein glutamat sehingga kemudian daging jadi lebih empuk gitu. Tetapi karena di arak masak, maka tidak boleh ditambahkan pada masakan. Bapak Ibu, angciu ini sangat populer. Tetapi panjenengan harus perso, setidaknya mulai hari ini harus perso bahwa itu adalah bumbu yang tidak halal ya. Ini sempat rame ini, ada warung seafood yang ditinggal pelanggannya gara-gara diulas YouTuber dan kelihatan di situ ada angciu. Kemudian ditinggal pelanggannya karena pelanggannya jadi tahu, oh pakai angciu ternyata. Kan umumnya restoran itu kan setelah diulas YouTuber kan laris ya. Ini malah setelah diulas jadi sepi karena ketahuan pakai arak.
Tribun Network. Mohon maaf videonya di stop karena kalau dilanjutkan nanti asar baru selesai. Kemudian Bapak Ibu yang nomor 8, mohon atos-atos dengan arak bakery. Kalau tadi arak masak, sekarang ada arak bakery. Arak bakery adalah arak yang dipakai di roti. Nah, roti-roti yang kadang menggunakan arak, contohnya ada Black Forest. Kemudian roti susfla, itu flanya itu kadang-kadang menggunakan rum. Nah, rum itu termasuk arak masak. Kelapa tart, nek panjenengan tidak ke Manado, itu ada 2 macam, yang pakai rum dan yang tidak pakai rum. Rum itu arak bakery, tidak boleh ditambahkan pada masakan. Pancake kadang-kadang juga menggunakan arak masak, arak roti maaf. Kemudian ada puding roti kadang-kadang juga begitu. Apalagi mirin rum ball, jelas ada mirin, ada rum juga. Choco truffle brownies, nah ini pentingnya Bapak Ibu kalau menurut brownies di tempat yang punya sertifikat halal itu karena kadang itu menggunakan tambahan rum. Rumnya macam-macam, ada rum bakar, rum semprot, rum oles dan yang lain. Ibu-ibu yang biasa buat roti tentu perso ini, ada rum Jamaica, ada rum Myers terkenal banget ya. Itu dipakai untuk menutup aroma amis telur pada roti. Tapi karena di arak bakery nggak boleh ditambahkan. Ada rum bakar juga untuk menghilangkan bau amis telur. Tetapi rum bakar ini ternyata tidak menguap meskipun sudah dibakar. Dia meresap ke dalam. Kemudian ada rum buttercream, dipakai di buttercream olesan jam 10. Terakhir Bapak Ibu, kalau panjenengan dapat oleh-oleh dari luar negeri coklat, atau panjenengan pas tidak keluar negeri pengen mendut oleh-oleh coklat, atos-atos. Di negara dengan 4 musim itu seringkali orang membuat coklat itu ditambahi dengan arak. Araknya bisa wine, whiskey, kirsch, spirits, liquor, macam-macam, vodka, brandy. Ya. Fungsi arak di situ selain memberi aroma juga membuat agar coklat itu tidak sekeras batu di musim dingin. Kalau coklat-coklat lokal kita kan nggak pakai arak, maka kalau kita simpan di kulkas atau freezer itu keras sekali. Ya. Tapi kalau coklat-coklat impor itu empuk, bahkan kita pegang siang-siang dia lumer. Nah, maka monggo atos-atos kalau mundut coklat atau badai dahar coklat dipirsani, ada nggak di kemasan itu istilah-istilah semacam ini. Maka monggo Bapak Ibu, ini di bulan Ramadan ini kita hati-hati, kita belajar terus, kita tambah ilmu. Maka panjenengan sudah sangat tepat ya. Selain kangen-kangenan ngumpul ngaji begini juga tambah ilmu. Alhamdulillah hari ini tambah ilmu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita diizinkan bisa menikmati Ramadan ini dalam kondisi betul-betul sehat ya, dan bisa ngaji terus, bisa baca Quran terus, bisa tadarusan juga nggak capek, boyoknya nggak pegel, tidak ada yang salah urat, tidak ada yang saraf kejepit, jadi ngaji itu enak gitu. Mudah-mudahan begitu, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala khilaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.